Halo semuanya, teman-teman. Kalau yang nggak bisa buka cam, bisa kasih reactionnya dikit yuk, teman-teman yuk. Suara aku masuk gak nih? Oke deh, thank you teman-teman. Oke, kali ini tuh workshop terakhir kita, tapi jangan kecewa. Tenang aja, karena kita masih ada lombanya, teman-teman. Jadi jangan lupa daftar ya sebelumnya. Oke, oke. Oke, sekarang screen aku kelihatan nggak? Kalau nggak bisa ngomong, kasih reactionnya aja. Oke, sip. Oke, Oke, hari ini workshop kita tuh tentang Digi Battle 2025 ya. Tentu dong, kita kan emang lagi acara itu. Temanya tentang visualize your data in Tableau. Nah, teman-teman di sini udah pada download belum yang tadi udah dikasih linknya sama Kak Ros? Oh ya, Roselyn, sorry, Roselyn. Takutnya Kak Ros nanti mikirnya yang lain lagi, sorry. Oke, ada yang kesulitan downloadnya sebelumnya? Aman? Kayaknya aman ya, aman nih. Oke deh kalau gitu. Sip. Nah, hari ini trainer kita tuh namanya adalah Kak Muhammad Wildan. Dia adalah salah satu dosen. Nah, dia itu sebagai Student Research and Product Development Coordinator juga lecture di School of Information System di Binus University. Nah, expertise-nya apa sih di bidang apanya? Ada data design, teman-teman, ada business analyst, ada sistem analis, ada programming language, ada web development, dan IT quality assurance. Nah, teman-teman, tenang aja, hari ini trainernya tuh udah jago banget di bidang data, teman-teman. Jadi kalau kalian misalkan ada yang kurang paham atau apa, boleh nanya langsung, oke? Kayaknya Kak Wildani udah ada di sini deh. Halo Kak Wildan, boleh kita say hi dulu kali ya ke Ya, teman-teman kita. halo Kak Jessica. Apa kabarnya Iya, nih? ada Kak Wildannya. Hai Kak Wildan. Oke deh, kalau gitu aku mempersilakan waktu dan tempatnya untuk Kak Wildan untuk langsung workshop aja. Thank you. Oke, thank you Kak Jessica. Ya, ada Kak Roselyn juga ya. Selamat siang, selamat sore teman-teman semuanya. Wah, banyak Kak Wildan, mohon maaf kayaknya belum terdengar. Oh, Kak Wildan. ini udah ada? Udah ada belum? Harusnya aku udah masuk. Udah ada belum? Oke, udah masuk. Makasih Kak. Oke, oke. Terima kasih Kak Jessica ya sebelumnya. Selamat sore juga untuk Kak Jessica dan Kak Roselyn dan teman-teman semuanya ya. Ada Rafli, ya. Ada Iren, ada Denalin, Kenard, ya, Asus ya, Elvina dan Hilwa ya, teman-teman semuanya, selamat sore. Sebelumnya perkenalkan nama saya Wildan, tapi ya eh, kita umurnya nggak beda jauh ya teman-teman ya. Mungkin kalau sama Kak Roselyn agak jauh ya umurnya ya, tapi sama saya tuh dekat umurnya itu. Oke, teman-teman, mungkin kita untuk mempersingkat waktu kita langsung mulai aja ya, teman-teman semuanya. Karena waktu kita cuma sampai jam 5, kita akan maksimalin ya bahwa apa yang akan coba saya sampaikan, apa yang akan coba saya sharing ke teman-teman dapat kita maksimalkan. Nah, sebelumnya saya reminder dulu nih untuk teman-teman yang belum coba untuk install Tableau Public itu untuk di-install dulu ya teman-teman ya, karena eh acara kita kan pada dasarnya itu workshop ya teman-teman ya, bukan seminar gitu. Workshop itu sifatnya itu adalah teman-teman mengikuti atau hands-on langsung terhadap apa yang disampaikan gitu teman-teman. Nah, maka dari itu diharapkan untuk teman-teman juga dapat menginstal Tableau Public. Akhirnya teman-teman juga akan mencoba untuk eh, praktik langsung gitu ya teman-teman ya. Jadi merasakan experience-nya gimana sih kita untuk memvisualisasikan data. Visualisasi data itu ada banyak ya teman-teman ya. Kita bisa pakai tools manapun. Cuma salah satu tools yang populer dan powerful itu Tableau teman-teman ya. Dan Tableau juga ada versi free-nya ya, public, dan juga ada student license juga ya untuk teman-teman. Jadi kalau teman-teman emang pengen belajar lebih jauh, dia juga punya ekosistem sendiri bagusnya teman-teman ya.
suatu tools itu kita bisa lihat bagus atau enggaknya itu dari ekosistemnya. Kalau ekosistemnya itu udah mempunyai ekosistem sendiri, dia bisa berdiri sendiri, itu biasanya sistem tersebut eee, sudah besar ya teman-teman ya, dan secara dipakainya itu sudah merata bahkan di dunia gitu ya teman-teman ya. Tableau, itu juga salah satunya ada pada Tableau teman-teman. Oke, mungkin saya izin share screen, teman-teman, sebentar. Ya, share screen saya udah kelihatan teman-teman semua? Oke, thank you Kak Roselin ya. Ya teman-teman, ya saya Wildan ya, saya salah satu lecturer di School of Information System dan juga, salah satu course yang pernah saya ajar itu adalah, Business Analytics ya teman-teman ya, waktu itu juga memakai Tableau teman-teman. Nah, diharapkan teman-teman nih yang ikut lomba nih terutama ya, bagi yang belum daftar, diharapkan segera daftar ya teman-teman ya. Kalau teman-teman memang daftarnya ternyata Business Analytics, nah mungkin workshop kali ini bisa membantu teman-teman untuk solve case, pada nantinya gitu ya. Nah, kita tuh pakai case study apa sih, guys? Nah, case study itu penting ya teman-teman dalam workshop. Nah, di sini saya memilih From Basic to HR Dashboard ya, bahwa teman-teman nih saya anggap teman-teman mungkin ada yang udah pernah atau ada yang baru, ya bahkan baru mungkin ada yang pertama kali baru tahu, oh Tableau gitu ya teman-teman ya, mungkin beberapa yang lain sudah tahu Tableau ya. Nah, case study yang akan kita pakai itu adalah HR dashboard, teman-teman ya. Case study HR. Nah, kita mungkin dashboard-nya nanti akan saya, coba tampilkan aja dashboard jadinya. Karena, jangankan untuk mengajarkan orang sampai ke sana ya, teman-teman ya. Saya bikin sendiri pun kayaknya nggak cukup waktunya 2 jam gitu ya, sampai dashboard-nya jadi. Seperti itu. Kak, saya tidak bisa download Tableau-nya, masih di initialize terus. Oh ya, mungkin, mmm, oh nggak apa-apa, mungkin kalau nanti mungkin diperhatikan dulu aja ya. Nanti, kamu bisa terapin kalau pas udah terinstall gitu, oke? Iya, oke. Nanti saya juga akan kirimin data-datanya kok, jadi teman-teman mau ngulang lagi, mau refresh lagi, dan juga apa yang saya sampaikan di sini mungkin nanti, bisa saya kirimkan gitu ya teman-teman ya, apa yang kita buat, gitu, oke? Nah teman-teman, kembali ke topik ya, mungkin, dashboard-nya nanti akan saya coba tampilkan aja, bahwa ini loh yang diharapkan gitu ya, kalau kita bilang ada case study, diharapkan dashboard itu seperti apa, ya. Nah, cuma pada akhirnya kan semua ada, manage waktu ya teman-teman ya. Jadi, kita akan coba membuat semua visualisasi chart-nya, ya. Memang di sini kan ada basic to advance chart-nya gitu ya. Kita akan buat chart-nya, tapi untuk dashboard-nya mungkin, nanti saya tampilkan di akhir saja. Oke, kita lanjut teman-teman. Nah, mungkin kemarin sama Pak Lai Christian sudah disinggung sedikit ya teman-teman ya, terkait data pastinya. Nah, mungkin saya izin, menyampaikan dalam PPT-nya juga Indonesia, ya, karena, agar lebih dipahami juga oleh teman-teman semuanya ya. Data itu kumpulan fakta teman-teman ya, angka atau informasi tapi mentah. Kenapa? Karena informasi berasal dari data teman-teman, bukan data berasal dari informasi. Mungkin teman-teman sudah pernah mendengar kalimat seperti itu ya. Jadi data itu adalah kumpulan fakta teman-teman. Makanya untuk sekarang tuh, baik teman-teman di bidang apapun ya, di bidang kesehatan, di bidang geopolitik, ya, semua akan bermain terkait datanya mana datanya mana datanya mana. Setelah datanya mana, apa? Ini data seperti apa? Setelah itu apa? Maksudnya apa? Ya, akhirnya semua adalah ke makna gitu ya teman-teman ya. Datanya datanya mana? Oh ini ada datanya. Nah, seperti apa datanya? Pergerakannya kayak gimana? Divisualisasikan. Dan akhirnya akan ada muncul pertanyaan, maksudnya apa? Gitu. Nah, itu yang akan, coba kita kulas, coba kita bahas ya teman-teman ya, untuk ke depannya. Nah, akhirnya itu semua akan menjadi informasi teman-teman.
informasi yang bisa dipertanggungjawabkan ya untuk, teman-teman mungkin nanti, punya project, side job, or lainnya gitu ya, at the end yang akan sangat terpakai adalah makna dan informasinya. Tapi makna dan informasi itu membutuhkan visualisasi yang baik, data yang baik teman-teman ya. Data itu ada 3 jenisnya teman-teman, struktural, semi struktural struktural, dan tidak terstruktur. Ya jadi kalau teman-teman pengen analisis data kayak komentar-komentar di Instagram, di Twitter, di YouTube ya, kayak sentimen analisis nih misalnya, ya mungkin ada, berita apa, positif atau negatif nih beritanya gitu. Ya itu tidak terstruktur datanya teman-teman. Tapi pada saat ini, karena kita dalam konsepnya memang HR ya teman-teman ya, HR data, jadi kita akan memakai data yang struktural gitu, pakai Excel entar teman-teman. Oke, kenapa data perlu divisualisasikan teman-teman ya? Yang pertama itu ada 2 ya, dalam sisi visual dan sisi makna. Oke, dalam sisi visual, otak manusia itu lebih cepat memahami gambar atau apa yang dilihat daripada, gambar, eee, yang baik, yang bagus, daripada angka mentah, teman-teman, ya. Kalau angka mentah itu lebih, effort kita untuk membacanya ya, teman-teman juga pasti udah sering juga ya, mencoba sendiri ya, kalau datanya itu cuma data-data angka-angka mentah tuh kayaknya agak males kita lihatnya ya, apalagi untuk orang-orang yang udah punya banyak kesibukan. Nah, makanya visual, gambar, ya bisa video, bisa gambar, visual kan banyak ya teman-teman ya, salah satunya adalah gambar ya teman-teman ya. Pakai chart itu akan lebih nyaman oleh mata dan juga sampai ke otak gitu ya. Nah, yang kedua adalah makna teman-teman ya. Visual membuat data lebih mudah dimengerti dan bermakna. Kalau datanya itu mentah, kita analisisnya mungkin akan panjang untuk tahu maknanya ini artinya apa nih kalau datanya seperti ini. Tetapi kalau dari visualisasi, kita sekali melihat berapa detik udah tahu nih, oh kebanyakan karyawan di PT A itu laki-laki. Ya, tapi kalau data mentah mungkin kita harus proses lagi, lihat lagi, bandingin lagi. Tapi kalau udah ada visualisasinya, udah kelihatan 56% laki-laki gitu misalnya, atau 80% perempuan. Jadi maknanya lebih cepat tersampaikan kepada audiens. Ya makanya, sekarang tuh udah bukan di era data mentah ya teman-teman ya, mungkin beberapa tahun, 10 tahun yang lalu juga udah mulai ke arah, visualisasi data. Bahkan tidak hanya perusahaan top lah ya teman-teman ya, UMKM ya, bahkan, saya punya, eee, se saya pernah ada di salah satu UMKM di, bukan restoran sih itu ya, seafood tendaan ya, itu juga dia, untuk ngatur stoknya udah pakai visualisasi data teman-teman. Jadi dia tahu nih stok mana yang nggak perlu dilihat lebih jauh, dia langsung tahu mana aja yang butuh restock gitu ya teman-teman ya. Jadi, visualisasi data itu bukan juga udah merata lah dari bawah, tengah, atas, ya di semua bisnis atau di sebuah sistem ya teman-teman ya. Oke, mungkin kita lanjut dulu teman-teman, kalau ada pertanyaan langsung raise hand atau teman-teman mau, open mic juga, silahkan ya teman-teman ya, atau di chat juga mungkin silahkan teman-teman. Ya, manfaat teman-teman ya, sebenarnya apa sih manfaatnya teman-teman ya? Kadang, manfaat itu sesuatu yang kita rasakan tapi, kita tidak sadari atau kita tidak tahu gitu, tapi kita sebenarnya ngerasain, ya. Jadi kalau dengan visualisasi data, tren dan pola itu kelihatan teman-teman, ya. Pola dan tren itu pertama kali diciptakan dulu ya, tren dan pola itu diciptakan dulu, makanya kalau teman-teman, "Oh trennya sekarang lagi seperti ini nih, tren celana sekarang tuh lagi seperti ini." Nah, sebenarnya tren itu tercipta dari, sebuah strategi yang berhasil. Tapi untuk membaca tren itu, untuk kita dapat mengikuti, ya, untuk dapat kita mengikuti tren itu atau pola itu adalah lebih baik dengan visualisasi data. Supaya apa? Supaya yang kita lihat bukan observasi mentah, ya. Faktual yang sudah divisualisasikan, tren dan polanya kelihatan, gitu.
Ya kalau cuma kita observasi mentah, ya mungkin, eee, kemungkinan salahnya akan menjadi lebih tinggi dibanding kita memang faktual berdasarkan data, ya. Nah, selanjutnya mendukung pengambilan keputusan, terutama untuk, penanggung jawab di area tertentu ya teman-teman ya. Ada karyawan A sering melanggar, ya. Keputusannya apakah kita pertahankan, kita peringatkan, atau kita pecat, ya. Kalau kita nggak pakai visual, kita akan lihat tuh data yang satu-satu dari awal, ya. Data-data mentahnya. Nah, itu akan memakan waktu yang sangat lama gitu dan mungkin bisa jadi kesalahan human error-nya tinggi ya teman-teman ya. Tapi kalau kita sudah membuat visualisasi, saat datanya terupdate, visualisasi itu terupdate. Sehingga pas kita udah lihat data karyawan A, oh ternyata dia udah pernah diperingatkan dan masih, melakukan pelanggaran. Berarti ya udah dipecat. Kayak gitu. Jadi pengumuman keputusan lebih faktual, lebih nyata, lebih real time, dan lebih cepat, ya. Kalau mungkin karyawannya satu 2 3 orang, oke, kita urusin satu-satu. Tapi kalau karyawannya 1.000, kalau karyawan 10.000, kalau 100.000, nah itu masa satu-satu harus kita urusin? Nah, itu salah satu manfaat visualisasi data, teman-teman. Ya, itu menghemat waktu analisis, mempermudah komunikasi ya. Teman-teman saat menyampaikan ide tanpa data itu akan menjadi apa teman-teman ya? Akan menjadi angan-angan ya, akan menjadi sesuatu yang, mungkin bagi orang yang bagi orang yang serius itu akan menjadi sampah. Kenapa? Karena data atau karena sesuatu ide ya, itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Sesuatu ide bisa dipertanggungjawabkan, salah satu syaratnya adalah mempunyai datanya, gitu, ya. Jadi, itu selanjutnya dan mengidentifikasi masalah lebih cepat ya. Kayak ini sebenarnya konsepnya sama kayak mengungkap tren dan pola ya. Misalnya ada suatu di bidang kesehatan, ada pasien ya, datanya sekian sekian sekian, real time. Nah, kita mau lihat sebenarnya pasien ini sekarang, masalahnya ada di mana. Mungkin, daripada kita analisis satu-satu, tren itu, visual itu bisa menjelaskan lebih cepat bahwa, oh masalah ini ada di vaskuler, misalnya seperti itu. Nah, tren visualisasi saat ini ya, untuk teman-teman semuanya mungkin, ini yang agak berkembang terus ya teman-teman ya, selama beberapa tahun ini, data science itu memang, sangat berkembang ya teman-teman ya. Terutama yang dashboard interaktif ya. Dashboard interaktif itu kayaknya jangankan, perusahaan ya, rumah tangga aja sekarang pakai dashboard interaktif dalam mengatur keuangan. Makanya teman-teman mungkin udah pernah lihat ya di Instagram ataupun di, sosial media yang lain, itu udah nyediain tuh template-template keuangan ya, terus dia akan update ke dashboard gitu. Dashboard-nya akan menghasilkan nih, ini data keuangan, keluarga ini gitu ya. Sampai sekecil itu pun kayaknya sekarang udah, ke arah sana ya teman-teman ya. Maka dari itu kayaknya ya, sebenarnya hampir dipastikan bahwa, data visual ini ya nggak akan mati gitu ya teman-teman ya. Bahkan dari level, bawah sampai atas pun memakai itu, ya. Oke, dan syaratnya harus apa? Harus real time teman-teman. Karena kalau nggak real time, itu akan menyebabkan masalah baru. Data yang tadinya kita percaya kalau nggak real time menjadi setengah percaya, setengah enggak, ya. Jadi syaratnya memang harus real time. Dan bisa menjadi data storytelling, tanpa ada orang yang cerita, kita ngelihat data itu kayak kita ada orang yang cerita gitu ya teman-teman. Oh oh sekarang ini banyak banget penyakitnya adalah, demam berdarah gitu ya teman-teman ya, atau tipes ya. Biasanya kan itu akan diceritakan oleh ahli gitu, tapi dengan data semua orang ya itu bisa langsung mengaksesnya tanpa perlu ada orang yang menjelaskan, gitu. Jadi, bagaimana kita membuat data itu seperti berbicara teman-teman ya, data storytelling dari desainnya. Terus juga cloud base ya teman-teman ya, dan juga augmented analytics ya, AI plus data visualization teman-teman. Ya, AI memang sudah merambah ke banyak, eee, bagian dalam teknologi ya, terutama data juga termasuk di dalamnya. Oke, ada pertanyaan dulu teman-teman? Nggak ada? Aman ya? Oke. Nah, pentingnya ya, pentingnya apa sih teman-teman visualisasi di era digital ya teman-teman ya.
Ya, kenapa volume data itu terus meningkat teman-teman ya, bahkan sekarang itu udah hampir tidak terhitung ya data yang tersebar di seluruh dunia. Bisnis itu sekarang butuh cepat dan akurat ya, beberapa mungkin kalau teman-teman suka perhatikan terutama F&B ya teman-teman ya, cepet banget naik, cepet banget bangkrut ya teman-teman ya. Jadi bisnis itu harus, kayaknya, kalau mau sustain ya harus nggak bisa flat gitu ya. Nah, selanjutnya semua divisi ya, divisi di sini, bermakna adalah semua bagian ya, semua bagian itu mengandalkan data ya. Tadi saya sudah contohkan bahkan sampai titik, keluarga kecil pun mengandalkan data gitu ya. Kenapa nih kok keuangan kita nggak baik atau atau yang lainnya ya. Nah nah, visualisasi itu menyelamatkan insight dari tenggelam. Kalau kita datanya nggak divisualisasi, potensi tinggi bahwa sebenarnya ada insight yang nggak kelihatan oleh mata, ya. Yang terlewat oleh mata kita. Nah, sehingga visualisasi bisa menyelamatkan itu, teman-teman. Nah, kita masuk nih, kenapa Tableau, teman-teman ya. Ada apa kayak yang lain Tableau? Ya, di luar dari ada free license-nya ya, teman-teman ya. Ada beberapa alasan ya, Tableau kenapa juga banyak company juga Tableau ya. Bahkan sampai di US ya, di Eropa juga lumayan banyak yang memakai Tableau, teman-teman ya. Sampai di, Southeast Asia juga seperti kita banyak. Nah, drag drop interface ya itu bagus teman-teman ya. Itu dia tidak sulit ya, eee, bahkan untuk anak-anak SMA, SMP untuk belajar Tableau secara dasar pun sepertinya aman gitu ya, asal datanya bagus aja gitu. Kalau untuk belajar teknologinya atau tools-nya itu bagus teman-teman. Interaktif, real time ya teman-teman ya, dia bisa, fleksibel kita mau bagaimanapun dia bisa mencoba itu. Bahkan kita bisa membuat sebuah, formula-formula baru yang memang sesuai dengan kebutuhan kita. Dan itu real time ya teman-teman ya, dia tidak perlu yang namanya, selalu berubah, terupdate ya, selalu terupdate dengan trigger ya, tanpa trigger pun dia bisa, update secara real time teman-teman. Ya, koneksi ke berbagai sumber data itu banyak teman-teman ya, nggak cuma Excel dan lain-lain ya, data terstruktur, semi struktur, sampai tidak terstruktur pun bisa gitu. Visualnya profesional, tapi mudah untuk kita share gitu ya teman-teman ya. Bahkan makanya saya bilang cocok untuk anak, menengah pertama, menengah atas, bahkan sampai kuliah, bahkan sampai profesional pun cocok gitu teman-teman. Nah, dengan visual profesional yang, user friendly teman-teman. Nah, itu kenapa Tableau itu menjadi salah satu tools yang powerful dalam data visualization. Nah, cuma teman-teman, nah ini mungkin kemarin juga Pak Alay tapi saya singgung sedikit ya teman ya, sebenarnya harusnya Pak Alay juga mungkin udah menjelaskan ya. Syaratnya adalah apa teman-teman? Preparation and cleaning-nya bagus, ya, itu syaratnya. Kalau udah di preparation dan cleaning-nya nggak bagus, yang artinya adalah datanya nggak bagus, nah itu ya mau gimana pun visualisasinya juga akan jelek gitu ya, gitu. Ya kayak duplikat, nilainya kosong, formatnya cacat ya, apalagi yang untuk menampilkan peta ya, sumber datanya yang di-combine malah menyebabkan crash, interpreter yang nggak bagus, parameter yang nggak jelas, nah itu banyak sekali teman-teman. Tapi harusnya, ini, bisa kita lewati aja. Oke, nah, eee, ini yang harus kita pahami sama-sama ya teman-teman ya, kalau teman-teman nanti ngajarin adiknya, ngajarin, temennya ya, terkait dimension and measures itu adalah apa? Ya, dimension itu kayak kategori nilai-nilainya teman-teman ya. Kalau measure itu adalah, measure-nya itu nilai numerik, ya, nilai numerik itu kayak usia teman-teman ya, gaji. Usia itu di numerik, tapi kalau grup, eee, kelompok usia itu di dimension, di kategori teman-teman ya. Kayak gaji itu di numerik, tapi kalau kelompok gaji itu ada di kategori, ya. Total orang yang dipecat itu ada di numerik, gitu. Total orang yang total aktif, total karyawan aktif itu di numerik. Total orang yang, eee, di-hire pada tahun ini itu numerik, gitu.
Tapi kalau location orang ada di mana aja gitu. Itu ada di dimension atau kategori. Nah, supaya gampang pokoknya kalau ada numerik dan kategori bedakan dari warna minimal. Nah, ini yang akan nanti kita akan bahas lebih lanjut di Tableau ya teman-teman ya. Visualisasi data. Kadang datanya A, chart-nya yang kita gunakan B, itu nggak match. Tren waktu pakai bar chart itu nggak match teman-teman. Itu aneh malah kelihatannya. Tren waktu itu bagusnya pakai line chart. Perbandingan kategori pakai map itu nggak juga aneh gitu ya. Kalau map itu ya lokasi geografis. Oh, perusahaan ABC itu ada di mana aja sih cabangnya, kantor pusatnya di mana, lokasi-lokasinya. Itu pakai map visualisasinya, jangan pakai bar chart. Kalau perbandingan-perbandingan kayak kategori-kategori, kategori manapun itu baru pakai bar chart gitu. Kalau korelasi antara variabel itu pakai scatter plot. Nah, nanti kita akan coba juga. Ya, dan lain sebagainya teman-teman ya, pakai box plot, tree map. Jadi nggak semua oh bebas aja chartnya gitu. Yang penting kalau teman-teman mau tren waktu, bebas tinggal pilih bar chart, line chart, pie chart, map. Enggak, ke teman-teman ya. Ada yang mungkin satu data yang cocok dengan satu chart. Ada satu data yang cocok untuk dua chart ya. Kayak perbandingan kategori pakai bar chart dan pie chart masih bisa gitu ya. Misalnya gender, gender itu pakai bar chart bisa, pakai pie chart oke, tapi kalau pakai map itu udah jauh gitu ya. Padahal scatter plot juga udah jauh. Karena gender itu cuma dua, kecuali gendernya ada 100. Nah, beda lagi gitu, oke? Jadi itu yang harus dipahami teman-teman. Ya, kadang-kadang kita menganggap satu data bebas chart-nya apa aja, visualnya mau kayak gimana pun itu bebas, tapi enggak teman-teman ya. Jadi mungkin nanti kita akan coba untuk membuat beda-beda ya, gimana cara membuatnya di Tableau gitu teman-teman. Nah, ini ada 3 ya teman-teman ya, ada filter, ada parameter, ada drill down ya. Drill down itu detailnya teman-teman ya. Jadi kalau ada negara, kita buka ada provinsi, kita buka ada kota, gitu. Nah ini terakhir, slide terakhir untuk materi kita teman-teman, ya. Best practice-nya sederhana ya teman-teman ya, nggak usah terlalu kompleks, yang penting fokus pada insight. Orang ngelihat langsung tahu apa meaning-nya, ya. Gunakan warna dengan makna ya, kalau misalnya laki-laki biru, perempuan, pink gitu ya. Jangan, perempuan hitam, laki-laki, kuning ya, itu secara warna, psikologis warna juga kayaknya agak melenceng ya, walaupun sebenarnya boleh-boleh aja gitu ya. Dan hindari cat berlebih terutama pie dalam, visualisasi ya. Karena pie chart itu, kayaknya semua orang tuh aman pakai pie chart aja semuanya ya, dan itu dihindari lah teman-teman ya. Nggak semua harus pakai pie chart. Tambahkan konteks ataupun judul, ya itu penting ya, ini tuh apa gitu ya. Oh, data orang, yang dipecat tahun ini gitu, itu judul penting ya teman-teman ya, supaya orang langsung bisa ngeh. Oke, mungkin itu teman-teman ya, saya lihat juga kita udah tinggal 1 jam 15 menit lagi, takutnya nggak keburu juga. Ada yang ingin ditanyakan dulu teman-teman? Kalau nggak kasih reaction-nya aja teman-teman. Ya, boleh reaction dari teman-teman, gimana? Kak, saya tidak bisa download, masih install terus. Bang. Itu nanti boleh dicoba download yang Tableau Public, Hmm. nanti dicoba dipraktekin langsung aja. Oh, udah dikasih reaction, udah aman Kak berarti. Mhm, Sip. I see. Makasih, boleh Kak dilanjutin. Oke, oke, saya izin ngasih itu dulu ya teman-teman ya, apa namanya, filenya, file Excel-nya. Mhm, sebentar. Oh ini dia. Nah teman-teman boleh di-download dulu ya, mungkin kita
saya izin 5 menit ya untuk saya mau ke toilet dulu, saya ambil teman-teman download juga dulu dan open Tableau publiknya ya. Habis ini kita langsung coba bahas case-nya dan coba langsung ke Tableau. Oke. Mungkin thank you dan izin sebentar teman-teman semua. Teman-teman, Excel-nya udah di-download, udah dikasih sama Kak Wilmot. Bentar ya. Oke, udah terlihat? Udah, Kak. Udah kelihatan, Kak. Ya, sebentar tuh. Oke, teman-teman, kita bisa langsung aja ke text file ya, teman-teman ya.
text file, terus tadi human resource. Nah, ini halaman pertama kita ya, sheet pertama kita. Ya, kalau teman-teman enggak, ya di sini ada semua teman-teman ya, semua kalian mau employee ID itu pakai teks, kalian mau ganti, dia akan otomatis Tableau itu teman-teman ya. Dia akan otomatis nih, kalau dia city, dia akan langsung tipe datanya adalah globe ya. Dia akan langsung nunjukin bahwa ini tuh tempat ya di oke. Kalau dia ABC itu dia teks gitu. Kalau dia birth date dia langsung ganti icon juga dan dia akan jadi date gitu ya teman-teman ya. Kalau salary dia akan jadi number ya teman-teman ya. Kalau performance string dia akan jadi string ya. Nah ini dulu teman-teman ya, harusnya nggak ada error. Ini datanya pastiin 14 field dan 8.950 data ya teman-teman. Kalau ada error harusnya di sini juga akan ada ya. Jadi asumsinya intinya adalah datanya harus oke dulu ya, jangan datanya berantakan gitu. Nah, ini kan data source kita, visualisasinya bikinnya gimana Kak? Gitu. Ya kita ke sheet 1, kita tinggal klik aja sheet 1. Oke. Nah, mungkin ini sedikit saya jelaskan. Ya, jadi ceritanya teman-teman, ada HR manager di salah satu small medium company. Itu dia ngasih data untuk bisa melihat untuk akhirnya menjadi dashboard dan bisa melihat visualisasi dari data itu. 8.950 data harus bisa terlihat dalam satu slide, dalam satu tampilan. Ya. Nah, apa aja yang diinginkan itu tertera dalam user story-nya atau requirement-nya. Gitu. Nah, pada saat itu kita sebagai data analytics ya harus membuat sebuah dashboard yang menampilkan visualisasi sesuai dengan requirement. Ya, sesuai dengan memilih chart-chart yang sesuai dengan data yang diinginkan gitu. Ya, sehingga awalnya kita harus buat satu persatu dulu. Satu requirement, satu requirement, satu visual. Satu requirement, satu visual. Satu visual, requirement, satu visual. Nanti baru udah semuanya, baru kita bikin dashboardnya sehingga 8.950 data mungkin hanya menjadi 11 visual dan menjadi satu halaman. Gitu. Oke, itu story-nya teman-teman. Jadi nanti teman-teman juga dilihat tuh pas lomba ya, story-nya apa dulu nih, jangan asal-asal bikin data, asal-asal langsung bikin visual, langsung bikin visual. Nah, tidak sesuai dengan permintaan. Nah, permintaan pertama, ini langsung saya jelasin aja ya. Permintaan pertama itu adalah, biasanya apa teman-teman? Adalah orang yang di-hire teman-teman. Ya, di-hire. Atau semua employee yang ada. Sebenarnya ada berapa sih? Sebenarnya iya secara sebentar. Oke. Nah, di sini total karyawan itu bisa dilihat dari jumlah dari employee ID. Ada 8.900 employee ID, berarti ada 8.900 pegawai. Cuma kalau kita langsung masukin seperti ini, jadinya data apa? Ada yang bisa jawab? Iya, nggak ada ya. Jadinya data mentah juga. Ngapain?
ya. Akhirnya harus apa? Ini kan dimension. Tadi yang saya bilang dimension itu bukan numerik, ya. Mau gimana pun ini nggak akan bisa jadi data visual. Kita cuma ubah, nggak ada yang kita ubah malah ini tabel-tabel juga, ya. Jadi ini nggak bisa teman-teman. Kita harus membuat salah satu data numerik. Di sini nggak ada, nggak mungkin. Karena kalau ada ngapain dia nyuruh kita, ya. Ini kan data dari klien. Kalau udah ada ngapain dia nyuruh kita untuk membuatnya, gitu. Kita harus membuat tuh data field numerik. Caranya gimana? Klik kanan, create calculated field, namain total hire. Nah, terus tinggal kita kasih rumus. Rumusnya apa? Count. Apa yang di count? Employee ID. Nah, silahkan diikutin dulu teman-teman. Oke teman-teman, kayaknya nggak ada pop up ya. Jadi mungkin saya langsung arahin aja ya untuk teman-teman semua. Kita klik kanan di bawah measure values. Klik kanan, terus ada namanya create calculated field. Nah, mungkin saya izin share dulu sebentar. Nah, mungkin ya klik kanan. Ini pop-up-nya udah kelihatan belum Kak Roselyn? Ya, create calculated field. Terus kita jadiin ini adalah namanya total hire. Ini kelihatan ya? Oke. Terus kita kasih di bawahnya itu count employee ID. Ya, karena kita akan ngambil data dari dimension employee ID. Tapi kita kasih rumus count. Nah, baru kita oke. Ya. Jadi nanti kalau saya bilang klik kanan create calculated field, ya, kalau saya bilang klik kanan create calculated field, namain itu ada, sorry, ya, namanya itu ada di sini di bagian atas, rumusnya itu ada di sini. Nah, nanti kita akan coba bareng. Oke. Nah, apakah sudah teman-teman? Ya, kalau udah total hire ini kita jadikan adalah apakah butuh visual? Enggak, teman-teman. Enggak semua butuh visual. Kalau cuma kayak nampilin angka, kita cukup drag dia ke teks nih. Jadi total hire kalian klik, drag ke teks. Nah, simulasinya kelihatan nggak tuh? Kelihatan ya harusnya ya. Nih, kalian drag ke teks. Sampai ya, thank you Iren untuk responnya. Mantap. Nah, sampai muncul di sini 8.950. Nah, ini yang kita pingin jadiin tanpa ngelihat data mentah, itu kelihatan total orangnya itu ada berapa employee sih yang di hire itu, ya. Jadi kelihatan. Oke, ulang ya. Aku remove dulu. Nah, total hire nih, total hire kalian kan udah buat ya. Kalian klik, kalian drag, kalian ke bagian yang teks. Nah, sebenarnya nanti di sini juga udah bisa diubah sih, mau ke color, mau ke size ya. Tapi di sini nggak aneh ya kalau size ya. Jadi kita pakai text label gitu. Ya. Jadi kita pilih yang teks gitu. Sampai muncul 8.950. Nah, tapi kok kayaknya datanya kurang kelihatan sih Kak gitu ya. Pertama, gimana caranya biar datanya kelihatan?
Gimana nih Kak Roselin nih? Nggak denger ya. Gimana Iren? Ica. Kita pilih yang standar di atas nih, yang di bawah tablu, buktu, standar kita jadi entire view. Waduh, jadi miring di sini ya. Jadi miring nih teman-teman nih. Udah, sampai sini dulu. Ada yang masih ketinggalan? Eh nggak ada ya? Berarti oke ya, saya lanjut ya. Nah, dia kalau entire view, pindah nih ke sini. Nah, gimana caranya? Kita pengen dia ada di tengah. Yang pertama, kalian klik kanan di tengah-tengahnya, pilih format. Muncul seperti di sebelah kiri. Sebentar, saya charge. Oke. Kalau udah teman-teman, di bagian fontnya kita pilih yang format shading. Format shadingnya bagian worksheet kita pilih jadi hitam. Ya. Nah, nggak kelihatan jadinya. Nggak apa-apa. Terus di bagian A-nya, ya kita coba pilih jadi putih di worksheet-nya. Di A itu teks ya maksudnya ya. Di bagian sheet, worksheet-nya kita pilih jadi putih, kita gedein sampai 22. Nah, akhirnya dia gede nih. Sorry. Suaranya nggak masuk ya. Nah, udah hitam dan udah putih tulisannya. Nah, kita pengen ketengahin. Gimana caranya? Pilih yang bagian teks, alignment-nya jadiin center. Gitu ya. Kita bisa gedein lagi sih, cuma ya cukup lah ya. Terus sheet-nya atas, kalau udah, ya mungkin teman-teman ikutin dulu. Kita pelan-pelan aja. Kalau ada apa-apa langsung chat aja ya teman-teman ya. Soalnya ini agak, ya mungkin Kak Rosalin dan Kak Jessica boleh tolong dibantu eh, perhatikan juga. Takutnya kemis nih. Soalnya display untuk image profile picture teman-teman itu saya close. Ya, kalau udah sheet 1 ini klik kanan high title. Nah, bersih ya. Ini yang kita butuh nanti. Nah, silakan teman-teman. Ini yang pertama. Namanya adalah total hire. Berapa orang yang di hire selama ini ya, yaitu dihitung dari employee ID. Oke, ada yang ketinggalan? Kalau udah itu berarti kita bisa lanjut nih.
kalau sudah selesai. Oke, mungkin pelan-pelan sedikit ya. Udah ya, kayaknya udah ya teman-teman ya. Oke, kalau udah. Ya, oke, kita lanjut. Yang kedua, kita pengen cari orang yang aktif. Ini kan orang yang di-hire, ya nggak? Nah, yang aktif tuh berapa? Kan pasti ada yang udah dipecat, ada yang udah nggak aktif, ada gimana, ya. Kita pilih sheet baru, kita jadiin total aktif, kita bikin lagi, klik kanan, create calculated field, total aktif. Nah, kita jadiin apa? Ini, ya. Jadinya kita count if is null, term date, sorry, if is null term date, then employee ID N. Ya, jadi hitunglah jika term date-nya yaitu tanggal untuk eh, mungkin tanggal untuk nggak aktifnya atau ya mungkin bisa diartikan term date-nya itu pemberhentiannya itu kosong. Kalau setiap ID tanggal pemberhentiannya kosong berarti masih aktif. Nah, itu dihitung. Tapi kalau ada employee yang term date-nya udah diisi, jangan dihitung karena berarti sudah nggak aktif. Gitu. Ya. Silahkan diikuti dulu, teman-teman. Ya. Mungkin kita coba ya. Count, enter, if, enter. Nah, ini is null, enter, term date, enter. Then enter, sorry, employee ID, N. Nah, ya. Ya sebenarnya ini ada di akademi atau di rumus ya teman-teman ya. Jadi teman-teman tinggal coba aja. Oke, udah ya harusnya ya. Count if is null term date, then employee ID N. Ah, oke. Sama, kita tarik aja. Kita tarik ke teks. Sama kita mau bikin kayak tadi lah pokoknya. Ya. Mungkin ada yang bisa ngarahin saya gimana bikin kayak tadi? Rafli mungkin Rafli. Ya, mungkin atau teman-teman yang lain sama ini intinya. Kita cuma pengen tahu jreng saat ditanya berapa yang aktif. Ini Pak, nah, 7984 gitu. Tidak perlu ngitung ulang lagi ya. Tidak perlu apa namanya ngebaca Excel lagi, tidak perlu apapun. Pokoknya ini udah tulisannya ketahuan aja. Kalau datanya nambah ya tulisannya berubah kayak gitu. Ya. Kita pilih entire view. Terus kita pilih total aktifnya kita hilangkan aja hide title. Klik kanan kita ke format. Di dalam format shading-nya itu worksheet-nya kita jadi hitam. Tetapi di teksnya, worksheet-nya kita jadiin 22 tapi putih. Ya, gitu. Nah, selanjutnya di teksnya kita alignment-nya jadi center. Ya, harusnya agak cepat nggak apa-apa ya teman-teman ya, karena teman-teman sama seperti itu kan yang tadi ya. Tapi kalau teman-teman ada yang ketinggalan atau mau diulang nggak apa-apa ya, feel free untuk
eh open mic atau text chat ya, text chat ya. Jadi teman-teman silakan aja open mic-nya boleh, coba ngomong di chat juga nggak apa-apa. Akhirnya 7984. Oke, kalau udah berarti nggak ada lagi ya? Atau ada yang mau ditungguin? Buat center angka itu, oke, sip Asus ya, kita coba ya. Jadi gini, kamu ke teks nih bagian sini, ya, kamu klik, itu akan muncul sebuah pop-up, alignment-nya kamu jadiin center ya, yang di horizontal. Horizontal kamu jadiin center. Ini kelihatan nggak ya? Nah, kelihatan ya, thank you thank you. Nah, ini kalian nyariin center. Udah deh, selesai. Kayak begitu Asus. Oke. Oh, Theo, ya, oke. Oke, Theo, ya. Oke, ada lagi selain Theo? Sip. Untuk gedein fontnya di mana tadi, Kak? Oke, Iren. Gedein fontnya, Iren klik kanan. Di bagian manapun, klik kanan ke format. Ya, sebenarnya bisa di mana aja sih, Iren ya. Tiba kita dari sini aja ya, biar teman-teman tahu nih. Bisa dari sini, bisa dari situ, gitu ya. Nah, di format, itu teman-teman ke worksheet. Nah, ini nih, ini diganti jadi 22, Iren. Ya, tadinya kan 9, ya, jadiin 22. Enter. Udah deh, seperti itu. Nah, atau dari sini pun nggak apa-apa ya, Iren ya. Misalnya Iren tadi klik teks, terus di bagian more ini, klik more, ya, terus jadiin ini 24 gitu ya. Ya, terus jadiin 24, itu juga bisa ya. Ya, itu nggak ada masalah. Jadi bisa seperti itu juga bisa, Iren. Sip. Ya, masih ditunggu lagi teman-teman. Oke, sepertinya udah ya. Kita ke sheet baru lagi. Oke. Sekarang kira-kira apa nih yang mau kita buat nih? Adalah total terminated. Ya. Caranya gimana? Sama. Create calculated field. Kita pengen cari nih yang not aktif nih. Intinya. Total terminated. Ada yang bisa bantu? Rumusnya apa nih? Count if not is null apa? Term that then
employee ID N. Ya, jadi cuma ditambahin not aja. Ya, kalau not is null, tidak kosong term date-nya ya hitung. Berarti dia udah nggak aktif. Ya, oke. Ya, mungkin saya ini lagi ya. Apa namanya? Buka lagi nih. Bentar. Nah, ini teman-teman. Ya, count if not is null, term date, then employee ID N. Boleh, silahkan diikuti dulu. Kita masih yang rumus-rumus sederhana, yang hitung-hitung aja nih belum ke chart nih. Ya, terakhir ini harusnya ya untuk hitungan sederhana. Cukup teman-teman? Cukup ya. Kalau cukup, berarti tinggal kita buat yang sama. Udah, tinggal ke teks lagi, kita jadi entire view, terus juga eh, nah, tinggal kita ke teks biasa, terus juga kita pas teksnya kita jadiin alignment center, terus juga kita bisa edit label dari sini, kita tinggal edit aja. Sorry. Nah, jadi 22, tapi warnanya kita jadiin putih. Nah, nggak kelihatan ya? Nah, pasti dong. Kenapa? Karena kita harus ngeformat, sorry, format shadingnya jadi hitam. Selesai. Berarti ada berapa nih yang nggak aktif? Oh, 966. Ya, gampang ya teman-teman ya jadi ya. Nah, kita tunggu sebentar. Wah, nggak berasa ya teman-teman ya. Tinggal 40 menit lagi nih. Semoga ya teman-teman ya. Mungkin nanti Kak Roselin dan Kak Jessica itu akan buat sesi private lagi ya teman-teman untuk melanjutkan ya. Ditunggu aja update-nya. Lanjut. Ada lagi teman-teman yang mau di hold dulu? Oh, udah ya. Oke, thank you Iren. Kita lanjut. Nah, selanjutnya itu kita pengen buat apa ya? Kita pengen lihat sebenarnya ya. Setiap tahun itu kan pasti ada rekrut orang yang nge-hire orang. Kita pengen lihat grafiknya. Ya. Nah, gimana sih teman-teman? Ya, oke. Yang pertama, pasti ada namanya tanggal. Ya. Mana ya? Hire date. Nah, ini dia. Hire date kita drag ke kolom. Nah, udah tuh muncul tuh 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2024. Total hire itu kita kasih ke row. Ya, bisa nggak udah cukup kayak gini? Bisa. Ya, cuma agak kurang menarik aja teman-teman. Kayak cuma line doang. Biasanya kalau line chart itu digabung. Ya, makanya kita bisa untuk total hire-nya kita tambah.
Ya, total hire-nya kita tambah. Yang satu lagi bukan pakai chart, tapi pakai area yang total hire. Nah, akhirnya kita punya 2 nih, datanya sama, cuma satu chart, satu area, gitu. Nah, bikin dulu seperti ini, teman-teman. Jadi kita pengen lihat nih, flow-nya nih, naik turunnya setiap tahun itu orang yang di-hire tuh kayak gimana. Di tahun mana sih kita kayaknya nge-hire orang, sedikit gitu. Di tahun mana kita nge-hire orang tinggi, hire date-nya double. Ya, kenapa hire date total hire kayaknya, total hire ya yang double ini ya? Oh iya, karena kita pengen membuat ini pada akhirnya kan total hire yang pertama itu untuk line chart, line doang nih, yang kedua itu area doang. Kita nantinya ingin membuat visualisasi supaya line chart plus area chart, supaya visualisasinya lebih baik. Nah, pertama kita harus bikin 2 dulu di rows-nya, sebelum kita gabungin, makanya dipisah dulu. Nah setelah oke ya, TO. Nah habis ini baru kita gimana cara gabunginnya. Tapi bikin dulu seperti ini. Ini dari total hire ini, yang sebelah kiri, sama. Jadi dia kalau total hire sebelah kiri masuk ke row, dia jadi AGG. Gitu ya, di sebelah kiri ada total hire, yang tadi kita bikin pertama kali. Oke, sip Yonatan. Oke, kita tunggu teman-teman yang lain dulu ya. Nah, mungkin ada yang belum? Atau udah? Udah ya? Oke. Supaya lebih bagus tampilannya biasa entire view ya. Nah, gimana cara menggabungkannya? Di bagian bawah, sorry. Nah, di sini kita klik kanan, dual axis-nya kita aktifin. Ya, kita ulang ya, bagian sini ya. Bagian sini nih, yang bawah nih. Klik kanan, dual axis, ya, dual axis, kita klik. Nah, bergabung dia. Ya, bergabung nih. Terus kita klik kanan lagi, synchronize. Nah, biar sinkron dia, ya. Klik kanan lagi, synchronize sampai checklist. Nah, cukup di sini dulu. Bisa, tapi mungkin bukan triple axis ya namanya ya. Mungkin kita coba kali ya. Kita tambahin satu lagi. Nah, biasanya dia tetap akan dual axis. Nah, kalau mau digabungin ya dia akan ini lagi. Jadi nggak ada triple gitu sih. Oke. Nah, biar lebih gampang, sheet-nya biasa kita hide title-nya. Terus di sebelah kanan kita hide juga, klik kanan. Show header-nya di uncheck. Show header di uncheck. Ya, ini jangan lupa sinkronis. Nah, jadi clean seperti ini, teman-teman.
Ini kalau teman-teman mau atur ya, mungkin ini saya mau atur warna gitu. Iseng-iseng aja ya teman-teman ya. Nah, yang area itu opacity-nya kita bisa rendahin atau tinggiin ya. Bordernya mungkin nggak usah ya, jelek ya kalau ada border ya. Jadi ini kreativitas aja ya teman-teman ya, mau bordernya kalian ada nggak ada is oke. Nah, nah ini colornya kita jadiin biru, tapi biru tua ya, kita markernya ada atau enggak yang titik-titik ini, nah itu nggak ada masalah. Nah, size-nya juga bisa digedein nih. Wah, ya gede banget ya. eh mungkin mungkin segini cukup. Ya, jadi naiknya kelihatan. Atau kurangin lagi juga nggak ada masalah sih. Oke, ya. Kayak gini teman-teman. Gimana caranya, Pak? Oh, ditebelin. Ini. Kamu ini kan ada dua nih, AGG yang atas, AGG yang bawah. AGG total hair yang atas itu yang line, AGG yang bawah itu yang area. Nah, kalau kamu mau nebelin, kamu ke size. Ya, bisa kamu tebelin. Oh, gitu. Oke. Nah, itu jadi kreativitas aja ya, warna bebas terserah kalian. Kreativitas kalian aja. Mungkin teman-teman mau coba ubah-ubah dulu, silakan kita tunggu 1 menitan ya. Nah, ini namanya higher by that. Buyer, sorry. Jadi kita bisa lihat nih pertumbuhannya. Wah, jelas ya di sini 2017 itu menjadi titik higher sangat banyak ya. Dan 2015 itu menjadi titik terendah. Ya, ya Kak, tapi kayaknya menurut saya lebih bagus nggak pakai area, ya udah nggak ada masalah juga gitu. Nah, nah ini. Warna kalau ke color, more color, ini akan muncul pop-up-nya. Kalian coba ke more color. Nah, itu akan banyak tuh ya. Grayscale, kalian pakai RGB, bisa gradient, kalian pakai RGB juga bisa di sini ya. Sebentar, saya coba ini ya. Sorry. Nah, ini misalnya kalian ke color nih ya, terus ke more color, terus di sini itu ada pilihan kalian mau pakai pie color, mau pakai RGB, grayscale, slidernya, CMYK, HSB ya. Nah, terus juga mau pakai spektrum. Oh, banyak pilihannya ya. Jadi bebas. Nah, ke more color aja. Siapa tadi yang nanya? Oh, Ilona ke more color aja. Gitu. Sorry ke mute. Ke more color itu ada banyak. Sip, thank you. Mantap nih teman-teman ya. Oke, mungkin ada teman-teman yang masih mau ditunggu atau kita bisa lanjut nih. Sebentar ya. Oke, kita lanjut ya. Yang kedua, yang selanjutnya kita akan membuat apa nih kira-kira? Ada higher pasti ada higher pasti ada terminate ya, teman-teman ya. Tapi sorry, sebelumnya mungkin kita jadiin ini dulu aja kali ya.
Kita hide semua. Hide. Terus juga formatnya kita ganti menjadi hitam. Ya. Terus juga di sininya mungkin kita jadi none ya. Tapi ini nggak perlu diikutin, nggak apa-apa ya teman-teman ya. Ini cuma biar, sorry, biar itunya aja. Nah, itu biar, ya oke. Nah, biar kelihatan aja hitam gitu ya. Dan nggak ada apa namanya, nggak ada garisnya gitu. Karena biar kalau kita mau apa namanya, mau adjust nanti ya, mau adjust ke apa namanya, dashboard akan lebih baik seperti ini. Tapi nggak apa-apa teman-teman ya. Masih ada gridnya, masih ada another color-nya, is okay ya. Nanti mungkin bisa dicoba-coba aja. Ini minor kok ya, bukan sesuatu yang gimana. Nah, lanjut ke topik. Ada hired buyer, ada terminated buyer. Ya, ya udah sama teman-teman. Ya, kita main cepet ya, coba ya. Total terminated. Total terminated. Selanjutnya, higher that. Ya. Sorry. Ini apa yang salah nih teman-teman nih? Ada yang bisa jawab? Dari visual ini apa yang salah? Nggak ada ya? Ya udah, kalau nggak ada kita coba hapus. Mantap Iren. Nah, ini luar biasa nih. Harusnya term debt ya yang ada di atas. Gitu. Nah, sama selebihnya. Thank you Iren. Ini jadi area kita kita jadiin dual, kita synchronize, kita entire. Terus yang ini jadi line ya. Terus size-nya kita gedekan. Udah deh. Tinggal kita hide aja. Show headernya kita. Nah, ya akhirnya kita. Nah, ini kita harus apa nih kira-kira biar stabil? Year-nya kita filter atau apa? Ini ada nih, ini pertama ya, sorry ya. Pertama, aduh ini ngalangin banget. Oke, sorry. Ini, nah ini ya. Ini tahun 2015, 2017, 2016, 2020, 2018, 2019. Harusnya kita apain? Kita bisa short. Ya. Kita bisa shortnya descending. Sorry. Short by manual. Ya. Oh udah. Nah ini dia. Kalau kita udah manual shortnya, dia harusnya berganti seperti ini. Buyer. Nah, ada yang ketinggalan di mana? Kira-kira short itu ada di columns. Di sini klik aja, terus ada di short. Terus juga short buy-nya dari nested jadi manual. Nah, itu dia akan otomatis. Ya, mungkin kita tunggu dulu untuk teman-teman.
Oke, udahkah kawan-kawan? Ini juga bisa ya kita hire data, kita jadiin shortingnya jadi manual ya. Gitu. Nah, ini tinggal jadiin line lagi. Oh, udah. Shortingnya supaya tadi kan ngacak ya 2015, 2016, 2017 langsung ke di 2020. Nah, shorting manual ini biar kita bisa menyesuaikan nih short manual jadi 2015 dulu, 16 dulu jadi sesuai berurut. Nah, pas kita lihat datanya itu juga kalau kita hover itu berurut tuh 2017, 18, 19, 20, 21, 22, nah, dan sampai 2024. Gitu. Ya, karena dia langsung otomatis by system, dia nested-nya nggak berurut jadinya. Makanya lebih enak kita manual sorting lagi untuk memastikan berurut. Sip. Oke, mungkin kita 1 menit lagi, setelah itu kita lanjut ya. Waduh, udah tinggal 22 menit nih kita. Oke, udah ya. Setelah itu ada apa sih teman-teman? Setelah terminal bayar, kita pengen coba tahu departemen mana yang hire-nya banyak. Nah, biasa ya HC gitu. Ini departemen mana sih yang banyak banget nih orangnya nih gitu. Ya. Nah, total hire itu kita masukkan ke kolom. Terus departemen itu kita masukkan ke ke rows. Oke. Udah kayak gini. Terus seperti biasa, ini saya hide dulu ya chatnya. Jadi minta tolong ke Kak Jessica atau Kak Roselyn. Kalau ada chat tolong di info ya. Terus kita ke entire view biasa. Entire view. Nah, kalau kita mau ngasih nomor, kita tinggal new calculation. Terus kita pakai rumus index. Nah, ini remove dulu. Baru department. Hmm. X department. Oke, wait. Kita hilangin dulu aja deh. Ya, harusnya tuh indeksnya gini, teman-teman. Oh.
Index. Index. Nah, dia jadi discrete. Nah, gitu ya. Jadi bikin indeks, klik kanan, terus pilih yang discrete, jangan continuous. Gitu. Ini kita nggak usah. Warnanya bisa mainin ya, terserah ya. Nah, ini bagusnya pakai apa? Ya pakai bar chart. Kalau perbandingan kategori, itu pasti pakai bar chart bagusnya. Ya, kalau kita nginin kayak flow-nya, itu pakai line. Ya, lebih enak pakai area, line area jadinya. Tapi kalau kita perbandingan, kayak perbandingan departemen, ya, apalagi total ya yang kita pengen ya, itu lebih enak pakai bar chart, teman-teman. Lebih bagus ya. Dari sini udah kelihatan nih, nggak perlu hitung, nggak perlu apa, udah jelas. Mana sih yang hire-nya paling banyak departemen operation, ya. 1 detik juga, sampai 1 detik juga kita udah bisa ngomong, oh operation, gitu. Untuk dirapihin, tapi ya udah nanti aja lah ya. Yang penting kita lanjut dulu habis ini. Gimana? Ada pertanyaan kawan-kawan? Ada indeks untuk nomor, ada department, tapi kita numeriknya pakai, kolomnya pakai numerik, yaitu total hire. Kenapa harus total hire, nggak boleh employee ID? Ya karena employee ID belum di count, itu data mentah, dimension, bukan measure, bukan numerik. Oke, berarti ini adalah total hire by department. Oke, kita lanjut. Terus biasanya apa sih yang diminta oleh HC? Ya, HR. Total hire juga, dia pengen tahu total hire, tapi per location. Total hire per location. Mana location? Nah, location belum ada nih kawan-kawan nih. Berarti kita harus bikin lagi. Ya. Beda, lokasi itu kayak dia orang pusat apa orang cabang gitu. Beda. Nah, kita bikin lagi location, klik kanan. Ya, kita klik kanan dulu deh di sini. Location. Masukin ini. Ya. Biar mudah ya teman-teman ya, biar mempersingkat waktu, ada case. Ya, gampangnya ya. Ini misalnya kita ulang lagi, case, enter, state. Ya, state itu udah ada tuh ya, kita dimension state, when, di mana, New York, ya harus sama nih, New York. Dan, maka dia disebutnya Hackey. Kak, ini nggak kelihatan ya? Kalau dan Oh, nggak kelihatan ya? Sorry. ya. Sama ini Kak, ada yang nanya tuh, location sama departemen beda Kak. Iya, itu udah dijawab kalau itu ya harusnya. Nggak dengar tadi aku harus. Oke, thank you Kak Roselyn. Location beda dari departemen. Kalau location itu dia pengen nampilin apakah itu pusat, apakah itu cabang, gitu. Di screen nggak kelihatan. Oke. Ya. Oke, sama bikin create calculation field, location, kasih rumusnya di sini. Case, state itu udah ada ya di sini ya.
When New York, then HQ, else branch. Ya, jadi kalau dia di New York, dia pasti di pusat. Kalau bukan di New York, pasti di cabang lah, gitu intinya. Nah, boleh diikutin dulu. Nah, kalau udah, kita oke. Location, baru kita taruh. Oke, baru sama sini. Oke, thank you. Ya mungkin itu lebih ke arah ke Kak Roselyn atau Kak Jessica ya. Bisa kita entire. Nah, supaya ada warna berbeda, biar pusat atau cabang itu berbeda. Oh, itu entire view, biasa. Entire view, di atas. Entire view, nah biar berbeda, location-nya kita drag ke sini, ke marks. Terus kita jadiin itu color. Ya, jadi biar warnanya jadi berbeda. Oh, sorry. Oh ya, oke. Nah, cara ganti yang bawah doang gimana? Oh, oke. Cara ganti yang bawah doang, yang H key ya. Kalian ke color, edit color, kelihatan nggak pop-up-nya kalau kayak gini? Aman, aman. Aman, thank you. Misalnya H key doang, kita mau ganti jadi hijau. Ya udah, H key klik, ganti hijau, oke. Udah deh. Pertanyaan yang bagus. Oke, sip, thank you Yonatan. Nah, mungkin saya nanya ke teman-teman, saya pengen, ini kan barnya ke kanan ya, saya pengen barnya ke atas, gimana kira-kira? Ada yang mau jawab? Ada yang bisa jawab? Nggak ada ya sepertinya ya? Oke. Kita cobain. Thank you. Oke, kita cobain sama-sama di kolom. Hampir benar. Gimana? Bedanya adalah tinggal kita pindah location dan total hire-nya. Thank you untuk Theo dan juga untuk Yonatan untuk partisipasinya. Ya ini kita iniin aja. Ya. Ya udah kelihatan ya dari sini ya. HQ berapa, branch berapa. Oh, kebanyakan di kantor pusat ya malah ya. Biasanya malah kantor cabang lumayan. Ya, ini adalah
location, total hire by location. Oke, kita punya waktu 10 menit lagi kawan-kawan ya. Oke, ada yang mau ditungguin teman-teman? Oke, kalau nggak ada kita ke map ya. Kita coba bikin map. Oke. Sebenarnya ini agak panjang ya. Apa kita bikin map apa yang lain ya? Ya, apa-apalah kita bikin map ya. Longitude kita jadiin di kolom. Ya, karena kalau kita pengen menampilkan sebuah peta ya pasti pakai map gitu ya. Latitude kita jadiin di rows. Ya, harusnya udah kebuka petanya. Gimana, teman-teman? Aman ya? Pertama, nah selanjutnya city kita jadiin ke marks. State kita jadiin ke drag ke add marks layer. Ya, kita drag ke mapnya, nah baru kita add. Nah, pastiin ada 2 nih. Nah, di bawah ya. Gimana apanya nih? Sorry. Yang city atau yang state? Denalin. Yang city dan state. Oke, kita ulang ya. Saya coba remove. Saya coba remove juga. Nah, ini kan tadi gini ya. City-nya itu drag langsung ke map. Tapi kalau state, drag-nya ke map, jadiin add marks layer. Terus city-nya di atas state aja. Gitu. Sip, thank you. Oke, teman-teman, di sini kita ada 24 unknown ya di bawah sini. 24 unknown itu berarti bermasalah. Jadi kita harus klik edit location. Nah, udah. Ini kayaknya terakhir ya teman-teman ya, visual terakhir nih kayaknya nih. Ternyata memang kita bikin map. Nah, country-nya ini kan harusnya di mana? United States. Ya. Baru kita oke. Masuklah ke United States yang sesuai dengan ada datanya. Faktor real time maksudnya gimana, Theo? Faktor real time. Boleh dijelaskan maksudnya faktor real time? Oh ya, real time-nya adalah teman-teman itu bisa nantinya mengkonekkan data teman-teman. Tapi kan kita sekarang pakai data, jadi ya data yang tadi data source, teman-teman itu bisa connect. Jadi kalau teman-teman datanya berubah, di dalam sini juga berubah. Tapi itu nanti kalau udah live. Kalau sekarang belum, Theo, karena kita masih membuat kayak fondasi-fondasinya dulu lah. Seperti itu, Theo.
Oke, ya jadi kalau Theo nanti udah punya data yang memang cloud-nya udah oke, udah emang dipakai nih kayak gini nih terus-menerus nih, kita tinggal tambahin di sini. Dan ininya memang udah live, nah udah dipublish dashboard Theo, nah itu baru bisa gitu. Sip. Ada yang belum teman-teman? Oke, kita buka city dulu, Mark City ya. Kita tambahin location itu, jadi setiap lokasi kita warnain. Terus total hire kita jadiin size. Jadi kelihatan nih, dari city, size-nya makin gede, itu berarti total hire-nya gede. Ya, kalau total hire-nya gede, sorry, warnanya makin besar. Gitu. Nah, kalau di sini kita tinggal tambahin stat 1 untuk label, stat 2 untuk detail. Label, stat 2 untuk detail. Untuk detail. Nah, total hire jadi color. Nah, seperti ini. Jadi kelihatan nih sebenarnya data-data kita udah di mana? Oh, ada di New York, di Michigan, di Ohio, West Virginia, North Carolina, mana ini? Ya. Nah, itu juga dibedain nih masalah location. Tadi kan kita udah state ya, location itu ada warna. Kalau teman-teman mau ubah, teman-teman tinggal ke color, edit warnanya, branch-nya mungkin menjadi oranye, edge key-nya menjadi kuning juga nggak ada masalah ya. Tapi jangan deh jadi merah misalnya ya. Ini merah gitu ya. Nah, ini buat di sini-sininya udah kelihatan nih. Hire-nya paling banyak di mana? Oh, di Rochester. Ya, city-nya. Negara bagiannya di mana? New York. Ya, jadi ini map-nya nih. Jadi udah kelihatan ya kalau dari sini ya. Semakin besar bulatan merahnya itu semakin banyak yang di-hire. Semakin kecil ya semakin dikit yang di-hire ya. Kita udah bedain juga mana cabang, mana pusat. Terus juga ya itu yang kita udah bedain. Ya, mungkin itu ya teman-teman ya. Mungkin habis ini saya langsung coba. Ini tinggal save aja dulu ya, teman-teman ya. Jadi jangan lupa di save. Mungkin udah. Saya mau nunjukin aja sebenarnya at the end sebenarnya kemana sih gitu loh. Nah, kan lebih enak sebenarnya kalau ini Iowa dan lain-lain itu dihilangin ya, yang negara bagian kita aja. Oke, ada pertanyaan dulu teman-teman di map karena waktunya udah cukup selesai ya teman-teman ya. Tapi ya at least teman-teman udah tahu gimana. Nggak semua itu harus dijadiin chart, terutama kayak total. Total itu cukup kita nampilin angka pastinya berapa. Terus juga kalau kita ingin line chart and bar chart, ingin line chart doang, tuh cocoknya untuk apa ya, kayak kita ingin pengen tahu nih per tahun flow-nya gimana, alurnya seperti apa ya. Terus juga kalau kita pengen perbandingan antara location kayak department, ya kita bisa mungkin pakai bar chart. Terus juga kalau kita geolokasi, location ya, itu kita pasti pakai map. Ya, ada pertanyaan dulu teman-teman? Nggak ada. Mungkin aku mau nampilin ya. Sebenarnya kita tuh kemana sih pengennya? Ya. eh, bentar.
Izin sebentar ya. Nah, ini teman-teman sebenarnya. Sebenarnya akhirnya PNS seperti ini nantinya. Ya, teman-teman, jadi ada nih tinggal teman-teman live. Ya, kita bisa klik, oh kalau mail doang gimana nih, datanya berubah semua, real time nih. Ya, salah satu fiturnya juga, synchronize data juga ya. Kalau kita mau mail doang, kalau kita mau female doang, seperti itu. Makanya penting teman-teman untuk kita membuat tadi ya, masih ada hire, terus juga masih ada gender, masih banyak yang harus kita buat teman-teman. Ya, seperti ini. Banyak harus dibuat ya. Memang butuh waktu dan proses ya teman-teman ya. Terus barulah kita bisa bikin summary seperti ini, dashboard ya pada akhirnya. Sebenarnya gimana sih? Ya mungkin seharian ya bisa sih. Seharian ya. Nah, mungkin kalau emang udah jago banget ya mungkin 4 jam, 5 jam tanpa ngajarin ya, kerja langsung sendiri itu bisa. Kalau dengan ngajarin mungkin sehari lebih ya teman-teman ya. Karena kan pasti ada errornya, ada kita break-nya dan lain sebagainya. Ya, sebenarnya nanti teman-teman diharapkan kalau bisa melanjutkan itu sampai ke arah sini ya, sampai bisa bikin YouTube, LinkedIn, sosial media lain gitu. Sampai datanya itu dinamis ya teman-teman ya. Mungkin itu teman-teman ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, thank you semuanya untuk join-nya. Senang sekali bisa keep in touch dengan teman-teman ya, bertemu gitu ya. Dan juga saling mengenal ya sama Hilwa, Denalin, Iren, Kennard, Yonatan, Theo, Ilona ya. Thank you so much juga untuk Kak Jessica, Kak Roselyn ya. Mungkin karena waktunya sudah selesai ya. Mungkin saya akhiri teman-teman, terima kasih dan saya kembalikan lagi ke Kak Roselyn dan Kak Jessica. Thank you. Oke, suaraku terdengar jelas ya? Aman? Thank you, Kak Wildan yang udah membawain sesi hari ini. Gimana teman-teman? Hari ini menyenangkan? Ini udah langsung dikasih feedback nih. Waktunya kan saat dulu aku ingin mencet kalau menjadi HR. Oke. Nah, mungkin teman-teman yang lain gimana? Apakah sesi hari ini menurut teman-teman sangat menyenangkan? Sangat insightful? Ya, menarik lah ya. Seenggaknya mungkin teman-teman yang baru pertama kali belajar tablu, seenggaknya sangat kan pengetahuan lebih banyak lah ya. Oke, nah mungkin kalau teman-teman nih mau memperdalam tablu, nah itu bisa teman-teman belajar sendiri. Teman sekarang masih SMA, bisa nanti join KSIS ya. Ntar ketemu Kak Wildan lagi, oke? Nanti bisa diajarin sama Kak Wildan, belajar tablu lagi. Sampai nanti bisa bikin dashboard, oke? Nah, mungkin karena sekarang udah jam 5 juga, ini sebelum kita menutup sesi hari ini, boleh pada on cam dulu yuk, kita foto bareng. Karena kakaknya hari ini sangat membawakannya dengan sangat baik, nah boleh dong pada on cam. Yuk, kita on cam sama-sama, kita dokumentasi dulu sebentar sebelum kita mengakhiri sesi hari ini. Oke? Mana nih? Jonathan belum kelihatan ya? Yuk, yang lain yang mau on cam, beli yuk on cam dulu yuk. Mana nih? Ada Yonatan. Iren udah. Oke, thank you ya Iren. Yuk yang lain. Ada Kernat nih dari workshop pertama nih. Ini BTW workshop terakhir dari DG Battle ya guys ya. Jadi workshop hari ini adalah workshop terakhir dari DG Battle 2025. Oke, ini menutup rangkaian acara workshop tahun ini. Nanti nextnya kita adalah lomba berarti. Yuk teman-teman yang lain nih ada Hilwa, ada Denalin, ada Kennard, Ilona, Yonatan. Ini Yonatan on cam ya? Tapi apa namanya hitam Yonatan, nggak kelihatan. Yuk yang lain ada yang mau on cam lagi? Ya mungkin karena udah jam 5 kali ya. Ada yang mau on cam? Gak ada nih, masa aku foto berdua doang sama Kak Wildan ini. Ini ada yang mau on cam nih. Sama Iren Jadi, itu. iya sama Iren doang nih bertiga kita. Yang lain nggak apa-apa, jidatnya aja juga nggak apa-apa. Kenang-kenangan aja. Oh kalian pernah belajar tabu sama Kak Wildan. Siapa tahu nextnya kalian mau join. No, ada Ilona. Halo Ilona. Siapa tahu kalian mau join sisnya Binus kan? Ketemu lagi sama Kak Wildan nanti. Oke, udah biar nggak lama-lama kita langsung foto aja ya. Yonatan, kamu mau
lebih bercahaya sedikit. Enggak ya? Yaudah, aku screenshot aja ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, oke, udah ya. Nih, sebentar. Oke, kalau kayak gitu, kalau misalkan, Yonatan belum masuk, sorry, sebentar ya, kita ulang ya. 1, 2, 3. Oke, sip, kalau kayak gitu, thank you semuanya. Nah, aku mau infoin dulu sebentar. Gak apa-apa, Yonatan, tenang aja. Nah, karena ini udah jam 5 juga, di ending acara ini, sekali lagi aku mau ingetin buat teman-teman yang belum daftar nih untuk ikutan lomba, tuh boleh daftar ya. Karena lombanya itu menarik banget, kita ngebuka dua competition track ya, yaitu ada IS Case Competition sama Business Analytic Case Competition. Nah, buat teman-teman yang udah ikut workshop dari rangkaian awal workshop tuh dari yang prototyping Figma sampai dengan yang saat ini yaitu Tableau. Nah, itu teman-teman bisa menentukan sendiri tuh kira-kira teman-teman lebih suka mendesain aplikasi menggunakan Figma atau bermain data menggunakan Excel atau Tableau kayak gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman lebih suka mendesain aplikasi menggunakan Figma, silakan ikut IS Case Competition. Kalau teman-teman lebih suka untuk bermain data menggunakan Excel atau Tableau, teman-teman bisa daftar yang Business Analytic Case Competition kayak gitu. Nah, untuk sebentar ya. Nah, ini kalau misalnya teman-teman lihat di sini untuk pendaftarannya itu di akhir tanggal 16 ya nih. Registrasi lombanya itu di tanggal 16 Mei kayak gitu. Jadi kalau teman-teman yang belum daftar, silakan langsung daftar aja. Oke, nah ini kalau misalnya teman-teman mau screenshot, boleh di screenshot dulu, siapa tahu butuh. Oke, nah mungkin teman-teman sampai sini ada yang mau ditanyain dulu nggak? Atau aman? Ya, aku tunggu semenit ya. Aman semua? Gak ada yang mau tanya, siapa tahu mau tanyain tentang lombanya ngapain gitu kan. Atau mau nanya-nanya lagi ke Kak Wildan, siapa tahu Kak Wildan buka ini, apa namanya, kursus Tableau sendiri, siapa tahu kan kalau kalian tertarik. Oke, ini siapa nih? Oke, Kak Wildan. Untuk Kak Wildan nggak boleh lift ya Kak, thank you ya Kak. Thank you Nah Kak udah, Roselin, Kak Jessica, oke, dan teman-teman semua izin live semua. Sampai ketemu thank lagi. you Kak Jangan lupa Wildan. daftar. Oke, thank you Kak Wildan. Nah, ini kalau misalnya teman-teman udah nggak ada yang mau ditanyain terkait lombanya, mungkin kita langsung next aja. Terakhir, last banget, teman-teman boleh isi form feedback-nya seperti biasa, oke? Nah, untuk teman-teman yang tadi pagi udah isi presensi, kalau teman-teman mau klaim sertifikatnya, silakan isi ininya juga ya, form feedback-nya, oke? Nah, aku tunggu sampai jam 5:10. Habis itu kalau teman-teman udah isi, udah boleh leave ya. Thank you semuanya.